Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Amelia akan mempresentasikan materi 15 untuk memperbaiki nilai dasar pengauditan yang diampu oleh Destin Alfianika Maharani MAK. Auditing 1. Jenis pengujian, yaitu ada 5. 1. Pengalaman auditor pada periode sebelumnya terhadap satuan usaha tersebut. 2. Tanya jawab dengan pegawai perusahaan. 3. Pemeriksaan pedoman kebijakan dan sistem. 4. Pemeriksaan atas dokumen dan catatan. 5. Pengamatan aktivitas dan operasi satuan usaha tersebut. Prosedur penilaian risiko, yaitu standar auditing mengharuskan auditor memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengandilian internal untuk menilai risiko salah sajang material dan laporan keuangan klien. 2. Prosedur penilaian risiko dilaksanakan untuk menilai risiko adalah sajang material dalam keuangan. Pengujian pengendaliannya itu ada 4 jenis: meminta keterangan, memeriksa dokumen, mengamati aktivitas, dan melaksanakan ulang prosedur iklan. Pengendalian substantif atas transaksi, yaitu ada 3 jenis: 1. Pengujian atas transaksi, 2. Prosedur analitis, 3. Pengujian terinci atas saldo. Prosedur analitis, yaitu prosedur analitis mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. 2. Tujuan yang paling penting dari prosedur analitis yaitu menunjukkan salah satu yang mungkin dalam laporan keuangan dan memberikan bukti substantif. Pengujian rincian saldo ini menitik beratkan pada memfokuskan pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun-akun raca, laba rugi. Memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Biasanya auditor menggunakan kelima jenis pengujian atas laporan keuangan, tetapi ada jenis tertentu yang lebih ditekankan tergantung pada situasinya. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pilihan. Ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya, yaitu ada 6. Biaya relatif, yaitu ada prosedur analitis atau prosedur yang dianggap lebih murah karena relatif lebih mudah dihitung atau dibandingkan. 2. Prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian internal. Hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif, itu suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasikan kemungkinan salah saja laporan keuangan, sedangkan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan salah saja laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat, dan karenanya pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Kemudian dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian internal yang diperoleh oleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Apabila pengendalian sudah efektif dan risiko pengendalian dinilai rendah. Pengujian rincian saldo, yaitu mengidentifikasi risiko, biasanya klien yang mempengaruhi piutang usaha. 2. Menetapkan salah saji. 3. Menilai risiko pengendalian. 4. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian. 5. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. 6. Merancang pengujian rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tingkat disegrasi aktivitas perencanaan secara keseluruhan. Ikhtisar proses audit, yaitu fase 2 melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian.
Kedua, apabila pengendalian dianggap tidak efektif atau bila auditor menemukan penyimpangan, pengujian substantif dapat diperluas dalam fase ini atau fase 3 dengan mempertimbangkan implikasi bagi laporan auditor. Ikhtisar proses audit fase 3 yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Tujuan dari fase 3 adalah untuk memperoleh bukti tambahan yang mencukupi guna menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Ikhtisar proses audit fase 4 yaitu menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit, yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. 2. Mengumpulkan bukti akhir. 3. Mengeluarkan laporan audit dan berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.